500.000 untuk 5 orang pemenang. Oke guys, aku udah selesai. Bentar lagi mau zoom untuk seminar gitu ya, masih soal COVID dan juga untuk kalau ada orang nggak pakai masker, hey, langsung ditegor gitu. Kalau misalnya masih ngeyel, laporin. Hai guys, welcome back to the channel. Nah, di video kali ini aku mau sambil siap-siap karena ada zoom untuk kayak apa sih, seminar gitu. Jadi harus dandan dan juga aku mau ngobrol sama kalian nih ya, soal kita melawan virus corona, keadaan kalian bagaimana, aku bagaimana, dan bagaimana kita memerangi ini sama-sama gitu ya. Dengan lanjutan yang kemarin soal PSBB ketat, perlu atau enggak diperpanjang, dan juga kedepannya kita harus gimana sih gitu. Karena banyak masih terus yang bertanya soal kapan ini akan berakhir ya. So, pertama ini juga kenapa aku mau bikin video ini, karena ada beberapa hal juga yang aku baru ngeh, mungkin kalian udah tahu dari beberapa paparan, dari beberapa info gitu ya. Itu banyak teman-teman juga yang bilang gue tuh udah ngejalanin protokol kesehatan tapi kenapa kok masih kena gitu ya. Dan ternyata memang dulu kan pernah tuh WHO bilang bahwa yang sakit itu yang memang pakai masker gitu kan. Terus udah gitu diganti bahwa semua orang harus pakai masker. Nah, sekarang ini baru paham gitu bahwa oh ternyata memang benar sih ya, yang harus banget pakai masker itu adalah orang-orang yang memang kena gitu. Dan kenapa semua harus pakai masker? Karena bisa jadi orang yang positif corona itu OTG. Nah, orang-orang OTG ini, orang tanpa gejala ini yang berpotensi menularkan paling banyak gitu. Contoh misalnya ya, kita misalnya ada orang yang kena virus corona, kita enggak, tapi dia nggak pakai masker, terus kita pakai masker gitu, bisa tetap kena gitu karena mereka nyebarin virusnya, terus kita kayak bisa tertular gitu. Makanya kenapa dari WHO semua harus pakai masker, akhirnya Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan seluruh dunia juga sepakat bahwa semua pakai masker karena ada orang-orang OTG ini, orang tanpa gejala. Jadi mereka tuh nggak demam, nggak batuk, nggak pilek, nggak sakit badannya, nggak sesak nafas, penciumannya tetap oke-oke aja gitu kan. Karena kan katanya gejala klinisnya juga kita kehilangan indera penciuman ya. Ini mereka orang-orang yang ya udah gitu kayak sehat-sehat aja gitu, tapi mereka aktivitas seperti biasa, terus nggak pakai masker, mereka bisa nyebarin virusnya. Nah, ini ada video aku juga dari kemarin udah tayangin di Instagram, terus udah gitu di YouTube juga ya, aku sering ini dari Environesia tuh. Jadi kalau yang positif nggak pakai masker, yang negatif yang nggak kena corona nggak pakai masker juga, itu kemungkinan tertularnya sangat besar. Tapi kalau orang-orang yang positif nggak pakai masker, yang negatif pakai masker, itu masih bisa tertular 70%. Sedangkan kalau yang positif pakai masker, yang negatif pakai masker juga, nggak pakai masker, itu kemungkinan tertular 5%. Nah, kalau positif pakai masker, negatif pakai masker, nah itu sama-sama kemungkinan tertularnya sangat kecil gitu. Jadi kalau bisa semuanya pakai masker, dan sekarang wajib gitu. Terus plus lagi kalau misalnya mau 0%, gimana caranya? Pakai masker dan jaga jarak 3M, memakai masker, mencuci tangan, juga menjaga jarak. Nah gitu ya. Jadi makanya kalau banyak temen yang bilang kok gue pakai masker tapi kok masih kena gitu ya, mungkin kalian berinteraksi sama orang yang nggak pakai masker gitu. Kita pakai tapi dianya nggak pakai, itu sama aja kita bisa kena. Dan itu dari dokter juga banyak yang udah bilang kayak gitu. Terus untuk teman-teman juga yang mungkin pekerjaannya nggak bisa pakai masker, contohnya teman-teman artis dan lain-lain, ya itu harus benar-benar make sure kalian itu negatif gitu dengan cara swab yang rutin. Terus juga pastikan orang-orang di sekitar juga jaga jarak, dan juga orang-orang misalnya kayak kru dan lain-lainnya semuanya juga pakai masker. Nah, jadi nih ya ada video peragaannya seperti ini tuh. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman yang ngumpul-ngumpul, makanya kalau bisa udah deh jangan ngumpul-ngumpul dulu gitu. Karena kan kadang-kadang kalau kita ngobrol di kafe, terus udah gitu ketemu temen atau apa gitu, memang pakai masker pas keluar rumah, pas di luarnya, pas ngobrol, pas berinteraksi itu sama-sama lepas masker atau salah satunya lepas masker, dan itu yang menjadi penyebaran virus corona gitu. Nah, juga berhubungan dengan tracing. Tracing itu apa ya? Nge-trace tuh kayak
misalnya ada yang kena nih gitu, yang di tracing tuh, yang ditanyain di investigasi gitu, orang-orang yang berinteraksi itu kalau nggak salah di Jakarta cuma 6-7 orang gitu, sedangkan yang harusnya dicek itu bisa 10-20 sebanyak-banyaknya gitu. Terus udah gitu dites sebanyak-banyaknya, karena disitulah potensi penyebaran jika ada yang kena positif gitu ya. Terus juga sanitizingnya, yang pastinya kayak tempat yang kena, terutama public goods gitu ya, yang memang punya pemerintahan, itu harus langsung disinfektan. Juga untuk masyarakat dihimbau untuk membersihkan barang-barang pribadi. Kalau untuk kita nih kalau pulang mandi, cuci semuanya gitu. Terus udah gitu kalau ada orang yang datang atau apa disemprot-semprot gitu ya. Pokoknya intinya lebih jaga kebersihan lah gitu, dari kebiasaan kita yang biasanya jorok banget gitu kan. Nah sekarang aku aja gitu dulu jorok, sekarang jadi bersih guys ya. Nah itu dia. Nah pokoknya itu deh ya, intinya pemerintah itu 3T ya, pemerintah 3T. Testing itu ngetes pakai PCR test sebanyak-banyaknya. Terus tracking, yang udah dites ada yang positif, di track siapa aja yang sudah berinteraksi. Terus juga satu lagi itu treatment itu ya intinya merawat orang-orang yang terkena COVID-19. Nah supaya semakin nggak banyak korban, makanya tuh jangan sampai ya semakin banyak banget yang kena, terus udah gitu rumah sakit full dan akhirnya banyak yang nggak kerawat dan banyak korban meninggal. Nah itu yang harus benar-benar dihindari. Dan memang kan ada yang ngomong juga bahwa COVID-19 itu tidak menyebabkan kematian. Apa buktinya? Dari data ada, death rate-nya juga lumayan tinggi dan di Indonesia itu juga melebihi WHO gitu ya. Terus ada video-video viral yang beredar gitu kan, bahwa ya kan kalau yang kena corona yang punya penyakit bawaan yang meninggal, ya kalau nggak ada COVID-nya kan sebenarnya mereka juga sebetulnya nggak akan kritis gitu. Makanya kalau bisa sebanyak mungkin orang bisa menjaga satu sama lain supaya saling tidak kena yang namanya COVID-19 gitu. Nah kitanya itu ya balik lagi 3M itu sudah ada di sini, harusnya udah dong ya dari kemarin-kemarin, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Intinya ingat, yang positif pakai masker, yang tidak kena corona pakai masker. Dua-duanya misalnya interaksi pun kemungkinannya sangat kecil, apalagi kalau bisa jaga jarak itu bisa lebih kecil lagi kemungkinannya. Nah intinya memang betul jaga imun kita itu betul harus, jadi jaga kesehatan, kita nggak boleh terlalu stres, nggak boleh terlalu takut, tapi jangan juga abai, jangan juga sok berani gitu, terus begitu tidak peduli satu sama lain. Intinya adalah saling menjaga. Kita tuh nggak pernah tahu keadaan tubuh kita di dalam itu seperti apa. Jadi menjaga protokol kesehatan itu penting banget, 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Supaya apa? Supaya itu yang tadi OTG nggak nularin. Terus juga kita saling jaga. Terus kita tuh kan nggak pernah tahu kita tuh lagi sakit. Terus penyakit dalam kita itu mungkin ada yang punya tapi nggak tahu gitu. Ada yang juga udah tahu juga tidak terlalu aware gitu. Jadi jangan sampai kena lah intinya gitu. Jadi harus sadar, peduli, terus gotong royong dan juga kita lawan corona bersama-sama. Nah makanya sekarang ini ya di Indonesia itu sudah mulai sangat mengkhawatirkan. Bukan sudah mulai, dari kemarin sudah mengkhawatirkan, tapi sekarang semakin mengkhawatirkan gitu ya. Dan pasti sekarang banyak kan kalian yang mendengar bahwa inner circle kalian gitu, entah teman, kerabat, apa yang kena COVID-19. Nah ini nih ada juga di Pandemic Talk ya di IG-nya gitu. Memang secara data di Indonesia itu sudah ada 200.000 lebih yang kena. Terus secara data di Jakarta itu sudah ada 60.000 lebih. Kita ngomongin Jakarta aja gitu ya. Itu kalau 60.000 itu bandingannya kalau dihitung-hitung rasionya adalah 1 dari 200 orang di Jakarta itu terkena COVID-19. Jadi sudah mendekati inner circle. Inner circle itu adalah lingkaran pergaulan kita gitu. Kalau misalnya kayak di kita gitu ya, aku misalnya, terus udah gitu keluarga, terus teman, terus kerabat, terus nah itu ada mencapai kira-kira 150 itu inner circle kita. Kalau udah 200 itu berarti hampir lingkaran kita itu terkena COVID-19 gitu. Jadi bisa dari 1 dari 200 orang itu terkena. Sedangkan kalau di Indonesia itu kalau nggak salah ada datanya nih, pokoknya dicek aja nanti di Pandemic Talk, itu 1 dari 1.000 orang itu terkena COVID-19. Itu dengan catatan yang dites juga bukan semua ya gitu. Jadi ini kan tesnya juga masih ongoing gitu. Ya, jadi pokoknya kita kerja sama-sama ya, setuju ya. Pakai masker,
Jadi kalau misalnya ada yang positif atau kita dengan tidak sengaja kita OTG gitu kan, kita nggak nularin orang, terus kita juga nggak ketularan gitu. Kalau ada orang nggak pakai masker, hey, langsung ditegur gitu. Kalau misalnya masih ngeyel, laporin kemana? Ya pokoknya ada Satpol PP, ada polisi, ada TNI terdekat. Kalau misalnya itu DM ya. Ke aku, nanti bisa aku sampaikan juga ke jajaran gitu. Kayak kemarin tuh misalnya yang ada pejabat ngamuk-ngamuk nggak boleh makan di tempat gitu kan. Ya gimana pun semua aturan itu untuk semua, nggak memandang siapapun, karena ini bukan masalah kita so pahlawan atau gimana, atau misalnya sosokan jagoan atau gimana, tapi ini untuk keselamatan bersama, ini nyawa, hey itu ya. Jadi harus sadar, pokoknya intinya kayak gitu. Kalau misalnya nggak pakai masker itu sudah yang namanya ini kita ngomong ya, kayak bahasa kasarnya tuh kayak pencobaan membunuh gitu kalau kasar sih. Ya memang kayak gitu ya. Jadi pokoknya semuanya stay safe, stay healthy. Oke guys, aku udah selesai. Bentar lagi mau Zoom untuk seminar gitu ya, masih soal COVID dan juga untuk sosial, ekonomi dan juga masalah kesehatan. Dan pokoknya untuk kalian semua, kalau bisa juga di rumah aja, urgent aja kalau keluar. Terus yang pastinya juga memang sebisa mungkin pakai Zoom, WA gitu-gitu ya untuk teknologi, supaya nggak harus pertemuan langsung gitu. Memang ada masalah juga untuk yang kayak PJJ, pembelajaran jarak jauh, untuk masalah kuota, masalah wifi dan lain-lain. Dan ini terus kita perjuangkan untuk subsidi dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, gimana caranya untuk murid-murid yang kurang mampu. Terus juga untuk sekarang memang secara kesehatan protokol memang lebih aman, sekolah masih online. Tapi sampai kapan ya kita akan lihat. Kalau kita lebih disiplin pasti akan ada jalannya. Misalnya anak SMA duluan untuk sekolah, tapi dengan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan juga lain-lainnya gitu ya. Nanti kita akan bahas di lain waktu dan udah ada di Instagram aku juga, bisa dicek. Makanya intinya pakai masker tuh ya, masker kemana-mana kalau keluar rumah. Terus udah gitu mencuci tangan atau pakai sanitizer nih, kayak gitu tuh. Jadi ini harus udah jadi kebiasaan guys gitu ya. Terus udah gitu yang pasti harus jaga jarak juga gitu, karena gimana pun kalau kita jaga jarak, dropletnya itu nggak akan lebih gariskan lah gitu. Oke. Itu aja dari aku. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment. Dan di video ini akan ada giveaway untuk kalian yang share video ini ya. Nanti ketentuannya ada di deskripsi dan juga di Instagram. Akan diumumin di komen di bawah yang nanti dipin. Hadiahnya apa? Ada untuk 5 orang pemenang. 5 orang pemenang akan mendapatkan GoPay atau pulsa ya untuk kalian semua. Dan ada lagi juga hadiah dari News Kosmetik tuh, ada bedak ya, udah gitu ada lipstick, ada ini facial foam atau sabun cuci muka, ada serum, ada day cream, night cream, dan ada juga hand gel sanitizer. Nanti apanya ada di deskripsi ya untuk hadiahnya dan untuk beberapa orang dari News Kosmetik. So, thank you for watching. Jangan lupa stay safe, stay healthy semuanya. Kita ketemu lagi di next video. Dah.